Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, jumpa lagi ya bersama Ibu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan doa. Ibu minta Riki ya untuk memulai dengan doa. Baik, Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran di siang hari ini, alangkah baiknya kita doa dulu. Doa saya berbicara muslim, yang lain menyesuaikan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbitu billahi rabbil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi bidni ilma wa rizqni fahma wa ja'alni minas sholihin. Amin. Doa selesai. Oke, terima kasih Riki. Nah teman-teman, minggu lalu kita sudah belajar tentang kebutuhan dan hari ini kita akan belajar mengenai pasar. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan dulu tujuan dari pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu mengetahui apa itu pasar. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan fungsi pasar. Yang ketiga, siswa mampu mengetahui ciri-ciri pasar. Oke. Nah, dari gambar yang dari gambar di depan, apa sih yang terlintas di pikiran teman-teman? Penjual dan pembeli itu. Iya benar. Ada lagi? Barang-barang yang dijual dan yang dibeli. Betul. Ada lagi? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Oke, selanjut ya. Yang berikutnya pengertian pasar. Ibu minta Deva ya untuk membacakan. Baik, Bu. Pengertian pasar. Secara konkret, pasar adalah sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli. Menurut kajian ilmu ekonomi, pasar merupakan suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan atau pembeli dan penawaran atau penjual dari suatu barang atau jasa tertentu. Benar ya teman-teman, pasar merupakan tempat jual dan beli. Di sana akan terjadi transaksi antara produsen yaitu penjual dan juga konsumen yaitu pembeli. Yang berikutnya fungsi pasar. Maria tolong dibacakan fungsi pasar. 1. Fungsi distribusi. 2. Fungsi pembentukan harga. 3. Fungsi promosi. Ya teman-teman, di depan ada fungsi distribusi, fungsi pembentukan harga dan juga fungsi promosi. Apa ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu, saya mau bertanya. Fungsi dan tujuan distribusi itu apa ya? Oke, terima kasih Maria untuk pertanyaannya. Fungsi dari distribusi dan juga tujuannya ya. Fungsinya untuk mendekatkan produsen yaitu penjual dan juga konsumen yaitu pembeli, dan tujuannya untuk mempertahankan dan mengembangkan kualitas produksi. Oke? Apakah ada pertanyaan lain? Fungsi promosi itu apa ya? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Fungsi promosi itu artinya produsen dapat mempromosikan barang dan jasa yang akan dijual kepada konsumen. Oke, masih ada pertanyaan? Oke, terima kasih ya. Yang berikutnya ciri-ciri pasar. Tolong Riki dibacakan ciri-ciri pasar yang pertama. Baik, Bu. Ciri-ciri pasar. Yang pertama, terdapat calon pembeli dan penjual. Yang pertama aja dulu Riki. Oke, ciri-ciri pasar yang pertama terdapat calon pembeli dan penjual. Artinya di pasar itu tidak mungkin tidak terdapat penjual dan pembeli. Pasti di sana akan ada transaksi jual beli ya. Yang kedua, terdapat jasa ataupun barang yang akan diperjualbelikan. nah betul sekali. Di pasar itu pasti akan ada barang yang diperjualbelikan, entah itu sayur, entah itu gula, beras dan juga lain-lainnya. Yang ketiga, terdapat proses permintaan atau penawaran oleh kedua pihak. Betul sekali, terdapat proses permintaan atau penawaran oleh kedua belah pihak. Nah, pasti ada tawar-menawar, misalnya harganya naik, pasti dari konsumen itu pasti ada tawar-menawarnya ya. Kemudian yang keempat, terdapat interaksi antara pembeli dan penjual. betul sekali, ada interaksi di sana antara penjual dan juga pembeli. Berikutnya, oke teman-teman, pelajaran kita hari ini telah selesai. Nah, bagaimana
pelajaran hari ini? Sangat menyenangkan Bu, saya bisa mengerti ciri-ciri pasar, fungsinya, fungsi distribusi, promosi, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Maria. Apakah ada yang lain? Nah, saya menjadi paham bahwa di dalam pasar itu terdapat apa namanya transaksi yang pasti dilakukan oleh penjual dan pembeli. Iya. Kemudian ada juga tadi yang coba proses. Oke. Nah, Ini terdapat proses permintaan atau penawaran. Jadi di situ bisa kita tahu bahwa pasar itu tidak hanya sebagai tempat harga yang konstan, maksudnya tidak bisa ditawarkan. Jadi di situ pasti terdapat tawar menawar antara penjual dan pembeli. iya betul sekali. Terima kasih deh Pak Riki. Ada Kak, apa yang kamu rasakan selama mempelajari pasar ini? Kurang lebih saya sama Bu seperti yang dijelaskan oleh Deva dan juga Maria. Oh, ya. Dika, apakah ada Ya, pertanyaan? Oke, terima kasih. Baik ya teman-teman, pelajaran kita hari ini udah selesai. Nah, untuk lebih memahami materi yang diajarkan hari ini, minggu depan Ibu akan mengadakan kuis. Nah, kuis ini bertujuan agar teman-teman sekalian bisa paham materi minggu lalu, yaitu minggu ini. Oke? Nah, untuk menutup pelajaran kita hari ini, Ibu minta Riki untuk menutupnya kembali. Baik. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran di siang hari ini dan sebelum kita melanjutkan aktivitas lain, alangkah baiknya kita doa dulu. Doa dari bicara muslim, yang lain menyesuaikan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Doa selesai. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Selamat siang, tetap jaga kesehatan, jaga jarak dan pakai masker ya. Iya, Bu. Terima kasih.